Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'iya ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ma'asyira at-talabah wa talibat, kaifa halukum? Semoga santri-santri Ustaz semuanya kelas 9 baik santriwan maupun santriwati dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam naungan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Fikih Muyassar, yang mana kita telah sampai dalam kitab haji, ya, dalam bab haji. Sebelum Ustaz lanjutkan, untuk santri-santri Ustaz semuanya untuk bisa mempersiapkan baik dirinya maupun hal-hal yang dibutuhkan dalam belajar, baik itu buku, pena ataupun buku tulisnya. Dan Ustaz berharap untuk santri-santri Ustaz semuanya untuk bisa menyimak, mendengarkan, mencatat apa yang nantinya Ustaz sampaikan. Pada kesempatan kali ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas dalam kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu definisi haji, ya, definisi haji dan hukumnya. Kemudian yang kedua itu apa? Keutamaan haji. Kemudian yang ketiga syarat-syarat haji. Diperhatikan, poin yang pertama, definisi haji dan hukumnya. Jadi secara bahasa haji itu bermakna apa? Tujuan atau al-qasd. Satu ulangi. Jadi haji secara bahasa bermakna atau artinya apa? Al-qasd, apa? Tujuan. Kemudian secara istilah atau secara syariat adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menunaikan, dengan melaksanakan manasik di tempat khusus, di waktu khusus, dengan cara yang sesuai dengan sunnah dan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu definisi atau pengertian haji secara bahasa dan secara istilah.
Kemudian apa hukumnya haji itu? Perlu kita ketahui bahasanya haji itu apa? Salah satu dari rukun Islam. Kemudian hukumnya apa haji itu? Hukumnya adalah wajib bagi yang mampu. Diingat, wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Kemudian poin setelahnya yaitu keutamaan orang yang bisa melaksanakan ibadah haji. Diperhatikan, keutamaan yang pertama itu sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah atau hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana hadis ini apa? Marfu'. Allah akan apa? Menjanjikan surga bagi orang yang hajinya apa? Mabrur. Al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya adalah pelebur untuk dosa-dosa di antara keduanya. Dan al-hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, tidak ada balasan baginya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah di sini. Allah janjikan bagi orang-orang yang berhaji yang mabrur yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semua untuk mengunjungi rumah Allah, yaitu apa? Untuk menunaikan ibadah haji yang mabrur. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keutamaan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mana keutamaan setelahnya ini apa? Disucikan dan dibersihkan dari dosa sebagaimana dia baru lahir. Diumpamakan seperti anak yang baru lahir, karena Allah telah bersihkan dosa-dosanya, Allah telah sucikan dosa-dosanya, Allah telah ampuni dosa-dosanya. Maka diibaratkan, dimisalkan dia seperti anak yang baru lahir, kembali ke nol, ke nol dosa-dosanya. Nabi bersabda, man hajja lillah fala yarfuth wala yafsuk raja'aka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa haji karena Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tidak berbuat rafath. Apa itu rafath? Yaitu berbicara kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali dari dosa, bersih dari dosa seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Subhanallah ya, Masya Allah di sini. Semoga Allah mudahkan kita ya untuk melaksanakan ibadah yang satu ini. Nah, santri-santri semuanya, baik santriwan maupun santriwati, diperhatikan sebelum kita masuk ke syarat-syarat ya haji, mungkin ini buat tambahan.
Bahasanya haji itu hanya wajib ya bagi yang mampu sekali seumur hidup. Hanya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam mukadimah tadi. Nah, kemudian setelahnya yaitu apa? Syarat-syarat haji. Diperhatikan syarat yang pertama yaitu beragama Islam. Ini syarat atau pondasi. Pondasi awal amalan seorang itu diterima. Beragama Islam. Maka dikecualikan di sini orang kafir. Dikecualikan apa? Orang kafir. Kemudian yang kedua berakal. Sehingga tidak wajib bagi orang gila atau orang yang hilang akalnya. Karena apa? Karena akal itu merupakan syarat untuk taklif. Syarat di mana seseorang itu dibebankan suatu kewajiban. Akal ya. Jadi yang kedua apa? Berakal. Kemudian yang ketiga apa? Baligh. Telah mencapai usia baligh. Sehingga tidak wajib bagi anak-anak ya. Tidak wajib bagi anak-anak untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian bagaimana Ustadz jika mungkin anak-anak itu melaksanakan ibadah haji yang mana anak-anak itu belum balik? Nah, jika tetap melaksanakan ibadah haji, maka anak-anak itu atau anak-anak yang belum balik itu tetap sah ya hajinya, tapi dia tetap memiliki tanggungan untuk melaksanakan ibadah haji ketika sudah mencapai umur balik ya, usia balik. Saya ulangi. Ketika seorang yang belum balik atau anak-anak itu melaksanakan ibadah haji, maka hajinya tetap sah, tapi dia tetap masih mempunyai tanggungan ataupun kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji tatkala dia telah mencapai usia balik. Kemudian yang keempat itu apa? Merdeka. Sehingga haji tidak wajib atas hamba sahaya. Tidak wajib atas hamba sahaya. Kemudian bagaimana jika hamba sahaya itu tetap melaksanakan ibadah haji, maka hajinya juga sah ya. Ini dengan apa? Izin majikan atau tuannya. Kemudian yang kelima yaitu apa? Mampu. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Melakukan safar, perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Naam, santri-santri semuanya, kemudian mampu untuk laki-laki maupun perempuan itu, atau syarat mampu bagi laki-laki dan perempuan yaitu apa? Mampu dari sisi bekal dan kendaraan. Kemudian juga apa? Badan yang sehat. Kemudian apa? Mampu melakukan perjalanan ke sana.
mampu melakukan perjalanan ke Baitullah ya. Kemudian setelahnya mampu ya dari segi bekal itu mencakup kelebihan dari tiga kebutuhan. Satu lagi, mampu dari sisi bekal itu mencakup kelebihan dari tiga kebutuhan. Yang pertama, nafkah untuk keluarga atau orang yang ditinggal. Kemudian yang kedua yaitu apa? Kebutuhan keluarga, baik itu pakaian maupun tempat tinggal. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Penunaian ya, atau pembayaran hutang ya, penunaian hutang atau pembayaran hutang. Kemudian mampu bagi perempuan, syarat mampu bagi perempuan yaitu apa? Dia mampu menghadirkan mahram ya. Jadi perempuan, salah satu syarat mampu bagi perempuan yaitu apa? Adanya mahram untuk haji. Maka bila seseorang atau seorang wanita atau perempuan tidak memiliki mahram, maka dia tidak dianggap mampu. Kemudian juga tidak dalam masa iddah ya. Tidak dalam masa iddah. Nah, jadi mampu ini mencakup beberapa hal. Ustaz ulangi, bahasanya syarat ya. Yang kelima yaitu mampu. Syarat mampu bagi laki-laki dan perempuan itu yang pertama, mampu dari sisi bekal dan kendaraan. Kemudian mampu secara apa? Kesehatan atau badannya sehat. Kemudian mampu melaksanakan perjalanan ke Baitullah ya. Kemudian setelahnya mampu ini atau syarat mampu dari sisi bekal itu mencakup kelebihan dari tiga kebutuhan, yaitu kebutuhan keluarga yang ditinggali atau nafkah, menafkahi keluarga yang ditinggal. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan keluarga, baik pakaian maupun tempat tinggal. Kemudian yang ketiga penunaian hutang. Kemudian syarat mampu bagi perempuan yaitu apa? Untuk bisa menghadirkan mahram dalam perjalanan, dalam pelaksanaan ibadah haji. Kemudian jikalau seorang perempuan tetap melaksanakan ibadah haji tanpa mahram, maka hajinya tetap sah, namun dia berdosa. Mungkin ini yang dapat Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Dan semoga Allah senantiasa mudahkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan. Dan untuk santri-santri Ustaz semuanya kelas 9, semoga secepatnya dimudahkan untuk bisa berkumpul lagi dengan teman-temannya dan tetap semangat walaupun masih diminta belajar dari rumah. Untuk yang belum paham atau kurang jelas ya, karena waktunya sangat terbatas, ini bisa nanti ditanyakan. Dan agar senantiasa ya, santri-santri semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbarokah. Mungkin ini wallahu taala a'la wa a'lam.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.